Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Kiai? Wah, kabar baik. Alhamdulillah. Ustaz Ali sehat. Iya. Saya Mamun. Saya Mahmud. siap. Alhamdulillah seperti biasa. Ini acara yang luar biasa ya. Pembahasan yang juga luar biasa. Dan ini malam ini Syekh, ini Ya. unik. Ini unik. Syekh. Uniknya apa nih? Lihat aja di depan ada apa tuh Syekh? Wah, tapi Kayaknya ada barang antik gitu. cuman ini yang tahu cuman Kiai Irfan aja nih. Oh, Lebih baik kita tanya siap, dulu nih. Ya siap, Kiai Irfan. siap, Kiai Irfan, ini kita mau bahas apa nih Kiai Irfan nih? Iya, kita mau bahas mengenai ilmu kendi. Ilmu kendi untuk mencari pencuri lah kira-kira begitu. Wah, ini menarik. Ilmu kendi untuk mencari pencuri. Oke. Jadi mendaya gunakan kendi selama ini buat wadah air. Iya. Ternyata ulama-ulama terdahulu itu menembus fungsi yang lain gitu. Oh, ternyata kendi itu fungsinya bukan cuma buat nadangin air, buat naruh air, ternyata bisa buat hal yang lain gitu. Jadi benar tuh ya Kiai ya, bahwa Ya, ada ya. setidaknya ada amalia seperti itu. Wah, ini menarik. Seperti apa nih Kiai? Mungkin kita bisa tahu lebih dalam nih. Jadi ada di dalam sebuah keterangan kitabnya namanya Fathul Malikil Majid. Dalam kitab Fathul Malikil Majid ini karangan Al-Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Ad-Dairobi Asy-Syafi'i. Ini beliau menerangkan tentang amaliyah untuk mencari pencuri. Baik. Nah, tapi pencari pencuri ini untuk orang-orang yang sudah mutahawimin, orang-orang yang sudah diduga ada tersangkanya. Jadi bukan yang belum ada tersangkanya. Terindikasikan ya. Gimana? Terindikasikan. Jadi misalnya wah, ini yang mencuri kemungkinan si A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Oke. Ya sudah, kita coba cari gitu ya. Yang mana di antara orang-orang ini yang mencuri setidaknya menurut hasil ilmu ini gitu ya. Betul. Nah, jadi dikatakan di sini caranya aja adalah dibayani sarik untuk menjelaskan pencuri itu. Caranya itu ayat taqabbala isnani, dua orang saling berhadapan, terus wayum sikal ibrik bainahuma, lalu di kendi itu ditahan di antara keduanya, wayah milahu baina usbu'aihima asbabataini, dengan dua jempol jarinya gitu ya. Jadi saling berhadapan, kemudian ditahan dengan dua jempol keduanya gitu ya. Oke. Terus wayuk tabu ismul mutahawim, ditulis nama orang yang diduga gitu loh. Oke. Jadi ini untuk skup-skup yang regional Regional. gitu ya, untuk regional misalnya di sebuah komunitas, di sebuah tempat gitu ya. Alal ibrik, ditulisnya itu di ibrik, di apa namanya, di kendinya ini gitu ya. Oke. Jadi di bagian sini nih, di bagian bolongannya ini Iya. ditulis kertas gitu ya, ditulis kertas, kemudian ditaruh di sini, diselipkan di sini gitu ya. Oke. Diselipkan di tempat keluarnya air, Corong keluarnya air. tempat Iya. keluar air. Ditulis siapa, misalnya siapa, si Fulan misalnya, si Iya. A gitu ya. Si A tulis namanya, terus kemudian disempilkan di sini. Lalu tadi dua jempolnya Iya. saling berhadapan, kemudian sambil dibacakan surah Yasin. Surah Yasin sampai ayat ke-27, sampai ayat waja'alani minal mukromin. Jadi Yasin wa Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala syiratil mustaqim, sampai kalimat waja'alani minal mukromin. Nah, dikatakan di sini fa in kana huwallazi sarqa, kalau itu namanya itu adalah orang yang mencuri, darul ibrok ala ismihi, maka kendi ini akan berputar. Gitu. Berputar? Jadi berputar. Kalau memang nama yang ditulis itu adalah pencurinya, maka kendi ini akan berputar. Wa illa, kalau memang itu tidak berputar, famji zalikal isma, maka keluarkan nama ini, kemudian ganti dengan nama yang lainnya lagi. Siapa? Oh, oke. Waktu goirohu, tulis orang yang lain. Baik. Jadi si A, oh ternyata nggak muter nih sampai kalimat waja'alani minal mukromin, itu tidak mutar. Nah, kemudian kita ambil lagi nama tadi itu, kita tulis baru lagi siapa nih si terduganya nih, tersangkanya nih, si B. Lalu kita masukin lagi. Maka wahidan ba'da wahid, satu persatu. Jadi ya, fi daril ibrik, di lubang corongnya, apa namanya, di lubang corongnya apa kendi ini. Maka famandarul ibrik, maka orang yang
namanya tertulis itu, kemudian ibriknya ini apa namanya kendinya ini berputar ala ismi atas namanya fawa ala haiz, maka itulah sang pencurinya, gitu ya. Nah ini dikatakan dalam kitab ini wazalika, dan ini yang cara ini itu mujarrobun sohihun waqad juriba wasoha waqad jaroba wasoha. Ini sudah mujarrob dan soheh. Jadi ini sudah teruji dan benar gitu. Waqad jaroba wasoha, dan sungguh sudah diuji berulang-ulang dan ini benar gitu kan. Nah, jadi caranya itu seperti itu. Tapi tadi itu ini untuk untuk hal-hal yang sudah diketahui, yang ada lah siapa nama TSK-nya nih siapa gitu ya. Nah kemudian kita ambil ini ganti, tulis namanya. Setelah tulis namanya satu orang, masukkan ke dalam mulut kendinya, lalu kemudian dipegang sambil. Coba kita sambil contohin ya. Iya boleh. Iya, Sambil di biar dikoreksi sama tangan kanan apa tangan kiri kedua-duanya? Ini kalau di kitab ini coba tangan dua-duanya, jempol, kanan kiri. Gini. Satu orang. Nah, ya gitu. Oh, nah, gitu. Saya juga demikian. Ya, begitu. Oke. Gini, biar anak kita seperti ini. Nah, Oke. gitu. Iya. Nah, sudah sambil dibacakan Yasin salah satunya. Oke. Nah, jadi Yasin wa Qur'anil hakim minaka sampai wajah alani minal mukarram. Nanti kendingnya akan berputar. Iya. Oh, berarti nanti ada sebuah kekuatan yang membuat salah satu ini pokoknya berputar. Oke, kendi ini berputar. Memang kita beberapa kali praktek gitu kan. Iya. Kebetulan belum ada kandidat soalnya belum. Tapi seperti itu ya. Gitu loh. Oke. Ini kalau memang berputar berarti itulah nama yang ada di situlah yang tersangkanya yang dianggap pencuri gitu ya. Oke. Tapi kalau tidak gitu ya, maka kita ganti tulis nama baru lagi, lakukan hal yang sama lagi. Iya. Nah, hal yang sama lagi dengan orang yang sama. Orang yang sama boleh. Orang yang sama atau ganti juga bisa. Boleh. Okay. Jadi saling berhadapan dan itu dengan jempolnya ya, bukan pakai apa dengan jempolnya ya. Dengan jempol. Coba tuh. Seperti ini ya. Seperti itu. Iya. Nanti fokusnya mungkin bisa kita foto ya biar tahu. Tapi ini mudah kok. Yakni jempol seperti ini, terus kita baca sambil memperhatikan ada setelah baca itu apakah ada reaksi sebuah gerakan. Ya betul, berputar gitu ya. Dia lembut atau pengalaman kayak itu yang pernah tahu ya, keras? Jangan muter. Iya. Makanya jangan tinggi-tinggi nanti jatuh. Oh jatuh. Siap. Jadi nanti biasa duduk. Kalau duitnya yang dicuri banyak biasanya muternya kenceng. Oh gitu. Siap. Oke. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam Ad-Dairabi ilmul ibrik atau qasamul ibrik. Jadi metode amaliyah kendi untuk menjelaskan pencuri gitu siapa. Nah, tapi tetap ya karena kita negara hukum, jadi kita tetap tidak boleh langsung menghakimi ya, berdasarkan ini. Tapi kan setidaknya kita sudah punya isyarat, udah punya petunjuk yang nanti orang ini bisa kita fokuskan. Siap. Gitu, jangan sampai nanti berputar orang yang langsung kita gebukin. Iya. Wah, itu kena pidana lah itu. Asas. Baik, Kiai. Saya mirip ada mungkin yang mau dipertanyakan ke Kiai seputar seperti tadi. Mungkin lebih penekanan apakah ke kasusnya atau seperti apa? Silakan, saya. Siap. Ini sebatas kasus pencurian uang atau mungkin ya kan pencurian banyak nih saya gitu. Ya. Bagaimana ini ya mungkin pencurian lain seperti mobil atau bisa. Ya apa saja. Kalau dikatakan di sini sih tulisannya asarik ya. Pencuri ya. Jadi pencuri apapun saja. Pencuri apapun saja, benda apapun saja. Mau uang kah, mau materi apapun gitu. Jadi di sini tulisannya sih dibayani sarik. Jadi sarik pencuri itu pencuri apa saja gitu. Bisa gitu. Asal jangan mencuri hati kali ya. Iya. Ini mungkin itu ada bab khusus nanti itu. Ada ilmu lain itu. Tapi begini saya, biasanya kan tradisi di sebuah negara biasanya ada pencurian itu berjamaah saya. Gitu. Ya nanti kalau kita dapat satu nama dari jamaah itu tetap berputar. Oh, ya berarti misalkan maaf ya. Kasus mungkin maaf nih di KPK kan biasanya pencurian berjamaah tuh. Berarti terindikasi ya kalau ada satu nama yang nyangkut di situ mestinya dia akan berputar. Oh, berputar ya. Iya, pokoknya siapapun yang terlibat dalam pencurian itu dan namanya ada di situ ya sudah. Mungkin begini Bang Gali. Kalau nyurinya berjamaah muternya agak kenceng dikit. Kenceng, bolak-balik malahan. Jadi emang ini takjub juga kita gitu. Ternyata ulama mampu
bisa gitu mendapatkan mujahadah gitu, hasil dari mujahadahnya, kemudian menemukan metode ini gitu. Kendi yang kemudian ini ternyata bisa untuk jadikan petunjuk untuk mencari siapa nih pencurinya gitu dari nama-nama orang yang sudah terduga gitu ya. Baik. Ada pertanyaan teknis lagi nih, Kiai. Dua orang yang tadi memegang itu, apakah ada standar khusus ataupun ada perilaku khusus, misalnya harus dengan dalam keadaan wudhu, ataupun apakah ada petunjuk di jam-jam khusus, atau bagaimana nih, ada informasi seperti itu nggak? Iya, jadi nggak ada, kalau di sini tidak ada, tapi ya umumnya kan ini pakai standar umum lah ya. Jadi karena kita pengen mengetahui sesuatu yang besar ya, kita juga punya kesiapan fisik dan rohani yang juga besar gitu ya. Iya. Teknis yang lainnya sih ya, yang pasti salah satu dari dua orang itu harus ngerti dan bisa baca surah tadi. Surah Yasin. Jadi baca surah Yasin gitu kan, sampai wajah alim dan mukramin, jangan sampai nanti dua-duanya nggak bisa, repot juga nanti. Iya. Siapa yang membacain gitu? Lalu kalau mungkin lebih baik apakah orang yang netral ya, karena kan kadang-kadang kan ada juga sebuah komunitas di pas yang dipakai ini satu ini memang di hati juga memberatkan seseorang. Nah itu bagaimana Kiai, Pak, seperti itu? Sepengetahuan saya ini tidak pengaruh gitu. Tidak pengaruh ya? Sama apa yang ada dalamnya itu. Nggak ada ya? Jadi ya pokoknya netral saja ini dia. Kalau memang dia ini dalam namanya itu yang tersebut, dia berputar. Kalau memang dia tidak bukan, ya tidak berputar. Siap, Kiai. Dan ini memang betul. Dan ketika nanti kita masukin nama lagi, kita harus membaca Yasin. Iya, baca Iya, ulang lagi. ulang lagi. Jadi ulang lagi. Ulang lagi. Ya, hitung baca Quran lah, zikir Iya. gitu kan. Dan ini memang benar, waqad jaroba wa soha, ini memang sungguh sudah diuji dan sudah sering dipakai dan memang benar gitu. Qualified Gitu. Bang berarti. Qualified ya. Tinggal tapi tadi tuh ya penekanannya bahwa jangan kemudian ini langsung dijadikan Iya. Acuan untuk melakukan tindakan yang lebih Iya. jauh lagi. Iya. Ya ini penting ini. Asas praduga tak Iya. bersalah kita hormatin Bang. Ya minimal mungkin kalau kalau guru ataupun misalnya ada murid ataupun dalam kelas, kita bisa panggil dulu terus kita coba persuasif dulu kali ya. Artinya minimal ini ya sebagai acuan biar tidak terjadi buruk sangka kepada orang Betul, lebih banyak. betul, Bang. Seperti itu. Siap. Maaf Seh, di era modern ini mungkin bisa enggak gitu? Kita taruhin klaster kali gitu di sini. Oh, kelahar. Biar karena kan begini Bang, logikanya kalau Abang pegang Kita begini, pegang gini. Iya. Iya. Kan kayaknya untuk secara logik muternya susah gitu. Iya, Iya. uniknya begitu sih. Iya. Memang karena Ada yang muter mungkin bisa jatuh gitu kan. nah itu dia tadi Kiai bilang jangan tinggi-tinggi. Oh iya. Kali Jangan. kita modif dengan kelahar kali biar rotasi putarannya lebih mudah gitu. Nah itu kita tanya sama Kiai, Kiai yang Gimana, lebih paham Seth? berdasarkan pengalaman. ilmu seperti ini itu nggak bisa dibayangkan. Oh, iya. Udah praktekin Praktek aja udah. Praktekin aja. Nanti muternya, oh ternyata begini muternya. Oh, iya, Ternyata tidak seperti yang sudah Oke. dipraktekkan saja. Gitu kalau emang ada kasus-kasus dipraktekkan, terus nanti ya sudah terlihat sendiri bagaimana. Oke, mohon izin Kiai. Misalnya itu kan sesuatu yang kita mau cari tahu. Iya. Oke. Kadang-kadang kan manusia suka kreatif ya. Mungkin mau dalam tajribah yang sudah tereksekusi misalnya. Kan gitu kan ya. Artinya apakah bisa sebagai buat tes-tesan? Tes-tesan Ya, misalnya coba. ada seseorang yang melakukan ini tidak tahu bahwa salah satu pelaku di sini adalah memang sudah dieksekusi sebagai pencuri misalnya Iya, iya. gitu. Nah kalau kayak gitu bagaimana maksudnya pakai apakah mujur? Bisa aja, jadi dipakai buat mundur gitu loh. Iya, Jadi, buat misalkan mundur. ada orang tertangkap gitu Iya. kan, tertangkap, kemudian benar dia, lalu kemudian Pak ambil kendi, terus namanya di sini, terus langsung kemudian kita bacakan gitu ya, Masya Allah. kayak gitu. Berarti- Jadi coba untuk Kendi berlaku surut juga ya. Bukan hukum doang berlaku surut. Iya. Kendi berlaku jadi surut. ya dicoba saja Oh, iya, iya. di tajribahkan gitu ya. Ditajribahkan. Siap. Dan saya pikir ini ilmu yang perlu makanya kita perlu bahas di sini biar ini terjaga lah ilmu ini, karena saya pikir nggak banyak orang tahu juga tentang ilmu ini gitu. Enggak banyak. Siap. Kan begini saya, ini kan alat tradisional dan sulit kita menemukannya gitu. Bisa nggak kita ganti dengan cangkir dari aluminium atau dari gelas? Ya wallah alam ya, karena materi tanah itu sendiri juga punya arti gitu. Oh gitu. Ini kan tanah kan ini kan. Iya, tanah. Iya, materi tanah ini juga punya arti gitu.
Oh. Jadi apakah ketika materi tanah ini diganti dengan materi aluminium atau tembaga iya. itu bisa berpengaruh juga atau tidak ya wallahu alam saya Iya, nggak tahu. iya. Tapi tanah itu masuk akal juga sih. Ya. Karena memang di zaman dulu belum ada teknologi Iya. dengan alat seperti ini, memang minumnya pakai ini gitu. Takutnya kan daerah saya agak kotaan dikit gitu. Saya untuk Datang- menemukan kendi itu susah. Oh, gitu. bisa Datang order. dari Ciganjur kan kota, Iya. coba ke dalam. Ah, Kan kampung. Adanya biasa kita dari aluminium atau gelas Iya. gitu. Iya. cuma Bisa deh. tidak menutup kemungkinan mungkin bisa ditajribahin, dicobain insya ya Allah, kan. insya Allah, insya Dan tapi kita lihat ke pakem awalnya adalah kendi yang dari Iya. tanah liat. Iya, Gitu. jadi nanti sebanyak sebenarnya metode mencari pencuri ini sebenarnya banyak Iya. gitu ya. Tapi kita kita angkat ini saja dulu gitu. Dan beberapa faedah kendi memang banyak gitu. Ya tapi nanti di sesi-sesi berikutnya. Sesi Siap, berikutnya. Nah, Jadi tetap aja kendi di sini aja Oh, nanti ada siap. faedahnya yang banyak lain. Iya. Insya Allah. Oke. Siap. Baik, ada lagi kayaknya mungkin Nah, untuk jadi untuk itu seperti itu. seperti itu ya. Jadi gini buat semua ya, tetap coba amati dan coba jangan bosan-bosan buka ke website falakruhani.com Iya. atau mungkin bertanya di 0811 889 308. Ada metode baru lagi apa sih gitu, jangan sampai ketinggalan nih karena memang kami ini terus mengharapkan kiai memberikan sebuah terobosan terutama ilmu-ilmu yang mujarobah yang sudah teruji untuk bisa bermanfaat untuk kemaslahatan khususnya buat umat Islam gitu kan ya. Ya waktu itu bagaimana biar berhadapan sama jin, anti hujan. Nah sekarang ini berkembang luar biasa. Bagaimana kita bisa mendeteksi kandidat-kandidat yang sudah ada untuk siapakah melakukan pencurian yang sifatnya bukan pencurian hati ya, pencurian sifatnya harta benda seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih Kak Irfan, terima kasih Miri. Bang. Apa tuh? Saya dari tadi tertarik banget Bang ini. Apa tuh? Ini kayaknya Kiai bajunya keren banget. Nah. Apa ini? Ini dia. Iya ini. Jadi baru kali ini saya Iya. podcast pakai kaos. Wah. Baru kali ini. Jadi Iya. Jadi ini kaos yang hasil karya dari kawan-kawan Falak Ruhani, Iya. namanya Wifik Jagat namanya. Oh, Wifik Jadi Jagat. kaos Wifik Jagat. Jadi Jagat itu apa dunia bumi Iya, kan iya. bumi ini. Kemudian di tengah-tengahnya ada Wifik 3 musalas harfi gitu ya, yang dari kalimat La ilaha illallah itu. Masya Allah. Ini apa hanya punya kiai apa mungkin orang lain bisa Ini mendapatkan karyanya Falak Ruhani. Kalau berani. Apakah dijual lagi? Ya mestinya lah gitu. Wah. Saya disuruh pakai sekarang. Siap. Jadi oke buat para pendengar, para penonton semua. Efeknya apa Kiai itu? Dengan kita memakai kaos Wipik Musalas gitu. Ya insya Allah orang-orang tertarik itu cakep banget. Kali ada getaran gitu, Ya, perut bisa kempes kali. Enggak ya. Sorry. Oh, Karena iya. kita mempertimbangkan ini kan nanti masuk kamar mandi, Betul. masuk Oh, apa. iya, Jadi apalah ini Keren, Kiai, kita keren. anggap aja lah, kita anggap ini aksesoris lah. Kalaupun nanti ternyata ada sirnya ya sudah. Oh. Ya, tapi ini aman semua, bisa dibuat masuk kamar mandi, buat apa gitu. Ini insya Allah tidak ada kita aman. sesuatu. Aman, insya Insya Allah. Allah kalau kita pakai kaos Wipik Musalas kita nggak bisa jadi pencuri Bang. Insya Allah. Kecuali baju kita dicuri. Baju Kita peluang yang dicuri. Gak apa-apa, ada ilmunya kita cari aja. Bang kalau ini apa Bang ini? Nah, ini dia nih. Oke, Apa ini Aqua apa Bang? bukan, ini madu Farhani nih, 165. 165. Biasanya kalau produk-produk dari Falak Ruhani itu bukan hanya kan madu sendiri udah punya faedah. Oh iya. Nah, sepertinya kayak mau tanya kita langsung ke kayak Ini murni apa enggak ini? apa tuh? Madu asli. Madu asli. Oh, Insya Allah asli, ini madu ya. asli, ya kan ya. Tapi insya Allah ini punya kaedah khusus lagi kayaknya ya. Iya. Iya, ini hasil dari kawan-kawan di Falak Ruhani ya, makanya namanya Farhani. Gitu. Farhani, Falak Ruhani, iya. Terus ada 165 nih pokoknya tulisannya tuh. Masya Allah, iya. Ini aja udah beda tuh kentalnya tuh kan. Iya. Oke, pokoknya jangan ragu-ragu. Kenapa tuh? Saya nggak berani Bang kalau mau bawa madu ke rumah. Kenapa tuh? Diomelin sama bini. Curhat. Oh iya. Iya. Dia kalau buat diminum boleh Bang, tapi kalau dibuat bawa ke rumah bahaya. Nanti dibahas khusus. Nah, bahas. Bahas khusus. Bagaimana mendaya gunakan madu ini gitu. Oh, Madu siap. buat keluarga. Baginda Nabi sudah jelas-jelas madu ini kan bagian dari obat gitu. Terus Siap. kemudian sama ulama dikerucutkan lagi gitu, didalami lagi. Bagaimana teknisnya bisa menjadi obat ini bagaimana gitu ya. Masya Allah. Jadi madu ini sendiri kan juga jadi obat. Memang dia berdiri sendiri juga jadi obat ya. Iya. Dan ayat Qurannya juga jelas. Lalu kemudian
ulama-ulama mencoba lagi mendalami lagi. Bagaimana nih? Diapain lagi nih madu? Dicampurin apa? Kemudian diminum dengan cara apa? Wah, menarik. Dibacain Wah. apa? Misalnya gitu untuk mendapatkan hasil kayak apa gitu. Nantilah kapan-kapan. Oh, Alhamdulillah. Wah, ini perlu kita ingatkan nih. Ada komposisi khusus nanti. Babul asal gitu ya. Iya, iya. Pembahasan tentang madu. Iya. Siap. Oke, untuk sementara kita Siap. sejenak hentikan dulu karena terus kalau enggak kebuka semua nih. Oh, jangan. Iya, topiknya makin melebar insya Allah. Oke, ya buat cagar bagel semuanya alhamdulillah terima kasih khususnya buat Kiai Irfan Zini sama Syamiri ya kan ya. Insya Allah kita akan jumpa lagi daripada topik-topik yang sangat luar biasa, yang Iya, unik, siap. bermanfaat dan siap pakai. Itu aja. Oke, terima kasih Kiai Sama-sama. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.